Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anakku, pada hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran fisika, masih lanjutan tentang gelombang bunyi. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Anak-anakku, pembahasan gelombang bunyi pada hari ini adalah tentang efek Doppler atau ada pula yang menyebutnya ajas Doppler. Doppler adalah nama orang, gitu ya, yaitu ahli fisika yang berasal dari Australia. Baiklah, kita mulai. Apa itu yang dimaksud dengan efek Doppler? Ya, efek Doppler adalah peristiwa perubahan atau sesungguhnya bukan perubahan tapi perbedaan ya, frekuensi bunyi dengan frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar karena terjadi gerak relatif pada keduanya. Jadi kalau keduanya tidak ada gerak relatif, berarti tidak akan terjadi efek Doppler. Ada berapa kemungkinan? Ya, banyak kemungkinannya ya, nanti hitung sendiri. Yang pertama, ya misalkan ya, ini seorang pengamat atau P ya, bila dia sedang diam, kecepatannya 0. Nah, di sebelah kirinya ada kendaraan atau mobil menyalakan mesin bergerak ke sebelah kirinya, gitu ya, atau dari kita bergerak ke sebelah kanan dengan kecepatan Vs. Vs artinya kecepatan sumber bunyi. Kalau Vp kecepatan pengamat karena dia itu diam berarti 0. Di sini tadi disebutkan pokoknya ada, gitu ya. Jadi ini sumber bunyi bergerak ke kanan atau ke kiri dari pengamat. Begitu. Nah, ini kan terjadi gerak relatif. Pengamat diam tapi sumber bergerak menjauhi. Kemungkinan kedua mungkin sebaliknya ya. Ini pengamat diam, kemudian ini sumber bunyi bergeraknya mendekati pengamat. Sudah dua ya. Kemungkinan lain bagaimana? Ya, bisa dibalik ya. Kendaraannya atau sumber bunyinya diam, gitu ya, tapi pengamat yang bergerak. Nah, lihat nih. Ini sumber bunyi kecepatannya 0 berarti kan diam. Tapi pengamat ini P, pengamat bergerak menjauhi sumber bunyi dengan kecepatan P. Nah, seperti itu. Kemungkinan lain, sumber bunyinya tetap diam ya, tetap diam. Ini kecepatannya 0 ya. Nah, ini pengamat bergerak mendekati sumber bunyi. Sudah berapa? Ya, sudah 4 ya, kemungkinan keempat. Masih ada? Masih ya. 2 lagi sepertinya ya. Artinya apa? Kemungkinan kelima, baik pengamat maupun sumber bunyi bergerak saling mendekati. Nah, seperti ini. Bergerak saling mendekati. Dan kemungkinan yang keenam, keduanya baik sumber maupun pengamat bergerak saling menjauhi. Gitu. Nah, ini keenam peristiwa ini kan terjadi gerak relatif antara keduanya. Begitu. Baik pengamat mendekati atau menjauhi sumber yang diam,
atau sumber yang bergerak menjauhi atau mendekati pengamat yang diam, atau yang seperti ini, nomor 5, nomor 6, keduanya pengamat dan sumber bunyi saling mendekati, atau pengamat dan sumber bunyi saling menjauhi. Berarti terjadi gerak relatif, maka akan terjadi efek Doppler atau peristiwa seolah-olah berubah frekuensi sumber bunyi yang dikeluarkan sumber bunyi yang didengar oleh pengamat gitu. Padahal sebetulnya kan sumber bunyi seperti itu, frekuensinya tidak berubah. Jadi perubahannya gara-gara terjadi gerak relatif. Nah, peristiwa yang demikian dinamakan dengan efek Doppler. Ya, bagaimana hubungan antara kecepatan pengamat, kecepatan sumber bunyi, kemudian kecepatan gelombang bunyi di udara, gitu ya. Itu bisa dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Bila Fs, nah, F kecil ya, ini frekuensi sumber bunyi dengan satuannya Hertz. Fp frekuensi sumber bunyi menurut pengamat. Kemudian V ini cepat lambat gelombang bunyi di udara itu biasanya antara 330 sampai 350 tergantung pada kerepatan udara di tempat tersebut. Kemudian Vp ini kecepatan pengamat. Dan Vs adalah kecepatan sumber, maka itu bisa dinyatakan seperti persamaan berikut. Fp sama dengan V min Vp per V min Ps kali Fs. Ya, Fv sama dengan V min Vp per V min Vs kali Fs. Nah, ini rumusnya dan persamaannya. Tapi Pak, di buku lain berbeda, ada plus minus, ya tentunya beda lagi perjanjiannya. Untuk rumus yang seperti ini, maka ini perjanjian tandanya, ya. V kuncinya ini selalu positif. Apa V? Nah ini cepat lambat gelombang bunyi di udara selalu positif. Nah, Vp atau Vs bila searah V ya positif. Artinya bila berlawanan ya negatif. Nah, ya, jadi tidak banyak perjanjiannya. Tapi mantap ya, tidak sulit diingatnya. V selalu positif, Vp atau Vs bila searah V diberi tanda positif. Artinya bila berlawanan ya negatif. Tapi rumus jangan dirubah ya seperti ini. Nanti memasukkan negatif atau positifnya ketika menghitung. Begitu. Ya, ini contoh soal gitu ya. Sebuah ambulans bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon dengan membunyikan sirine. Sirine tersebut frekuensinya 400 Hz. Nah, berarti apa ini? Berarti frekuensi sumber ya. Fs berarti ini. Seorang pengendara sepeda motor mula-mula mendekati ambulans. Kemudian berbalik arah menjauhi ambulans dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jadi maksudnya berpapasan ya. Jadi awalnya mendekati, kemudian setelah berpapasan berarti menjauhi. Jika kecepatan bunyi sirine di udara itu 340 meter per sekon, hitunglah frekuensi sirine yang didengar oleh pengendara sepeda motor ketika
mendekati ambulans dan ketika menjauhi ambulans. Itu soalnya. Ya, baik. Kita coba bahas bersama ya. Ini penyelesaiannya. Boleh kita buat sketsa. Juga boleh kita buat diketahui ditanyakan ya. Ya, datanya dulu. Sebuah ambulans bergerak 10 meter per sekon. Berarti apa? Berarti ambulans kan yang membunyikan sirine. Berarti VS kan? Ya, kecepatan sumber bunyi. Kemudian ini frekuensi sirine. Berarti sirine sebagai sumber bunyi. Ya, kita tulis Fs 400 Hz. Kemudian pengendara motor mula-mula mendekati ambulans dengan kecepatan 5 meter per sekon. Nah, ya, kecepatan pengendara motor. Berarti pengendara motor itu sebagai pendengar. Berarti ini VP ya. VP 5 meter per sekon. Kemudian ini cepat lambat gelombang bunyi di udara ya. Yang ini ingat ini yang selalu positif. Ini 340 berarti V saja. Sudah datanya? Ya, sudah. Ditanyakan ya. Ya, efek kan ya. Frekuensi menurut pengamat. Bila pengamat mendekati ambulans. B. Menjauhi ambulans. Ya, kita pasang rumusnya. Sini ya. Atau bukan pasang rumus, kita buat sketsa dulu ya. Kita buat sketsa. Nah, ini kan pengamat nih. Pengendara motor. Karena yang mengamati bunyi sirine, berarti ini pengamat bergerak mendekati. Sumber juga bergerak mendekati ya, gitu. Jadi saling mendekati. Tadi ini datanya. Kita jawab yang A dulu. Ini rumusnya. Nah, ingat ini V selalu positif. Ya. Kemudian lihat PP kecepatan pengamat. Ini kan dari sumber ke sini kan gelombang bunyinya itu. Nah, lihat pengamat ke kanan bagaimana? Berarti kan berlawanan ya. Maka PP bertanda negatif. Kalau VS bertanda positif. Nah, sehingga ketika memasukkan nilainya, begitu ya. Bagaimana? Ya, rumus tetap jangan dirubah. Nanti VP, ini lihat, VP berlawanan berarti negatif. Jadi min dalam kurung nantinya ya. Kalau ini min positif. Nah, jadi FP 340. Nah, ini kan min. Ini min. Kalau ini min, ini plus. Fs-nya 400. Berarti 345. Ya kan? Ini 340 ditambah ini ya. Yang bawah dikurangi kali 400. Berarti 345 per 330 kali 400. Bila dihitung hasilnya 418,18 Hz. Nah, inilah frekuensi
sirine menurut pengamat. Gitu. Tuh, lihat ini seolah-olah lebih besar, gitu ya. Dan bila saling menjauhi, nah, secara logika juga berarti akan lebih kecil ya dari 400. Berarti kita ganti sketsanya atau gambarnya untuk menjawab yang B seperti berikut. Nah, nih, tuh. Jadi kan sumber dari sini sekarang ke sini, pengamat dari sini sekarang ke sini. Tuh, saling menjauhi. Saling menjauhi. Nah, sekarang lihat pengamat dengan sumber itu searah. Sedangkan kecepatan sumber berlawanan. Berarti ini sekarang yang negatif ya. Tuh, pasang rumusnya. Berarti PP ingat positif, PS negatif. Sehingga ketika memasukkan ya 340 dikurangi, nah positif ya. Kalau ini dikurangi yang negatif. Kali 400. Berarti 340 dikurangi 5, yang bawah ditambah 10 kali 400. 335 per 350 kali 400. Nah, dengan melihat ini lebih kecil dari yang bawah, ini pembilang daripada penyebut, ya berarti pasti ini lebih kecil dari 400 ya. Nah, ternyata bila kita hitung, hasilnya 382,9 Hz. Inilah frekuensi sirine menurut pengamat ketika terjadi gerak relatifnya seperti ini. Jadi saling menjauhi. Demikianlah anak-anakku contoh penyelesaian soal tentang efek Doppler. Untuk lebih memahaminya, silahkan coba kerjakan sendiri ya, latihan mandiri soal tentang efek Doppler. 2 soal berikut ini. Nah, ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, silakan coba kerjakan sendiri pada buku latihan. Demikianlah anak-anakku yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.